Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membuat satu tutorial cara fermentasi air kolam dengan EM4. Sini sudah saya siapkan ya, probiotik terbaik yang sering dipergunakan oleh para pembudidaya ikan lele di Nusantara, yaitu EM4. Berapa takaran EM4 untuk fermentasi air kolam? Berapa lama waktu fermentasi air kolam kita menggunakan EM4 ini? Lalu apa sih fungsi dari fermentasi air kolam lele dengan EM4 ini sebelum kita menebarkan benih ke kolam kita? Baik, sebelum saya menjelaskan cara fermentasi air kolam kita dengan EM4, bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, nggak ada salahnya kita bersahabat dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya, agar sahabat senantiasa mendapatkan notifikasi di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol share, lalu bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Simak terus video ini sampai tuntas ya. Oke, baik sahabatku semua, langkah-langkah fermentasi air kolam ikan lele dengan EM4 adalah yang pertama, kita isi kolam kita dengan menggunakan air, tapi sebelum sahabat mengisi air, alangkah baiknya sahabat ketahui dulu dari mana sumber air yang kita dapatkan untuk mengisi kolam. Dari sumurkah? Atau dari sumber lain seperti rawa, sungai, danau, atau sumber air pegunungan. Nah, hal tersebut harus kita ketahui dulu. Karena berbeda sumber air itu akan berbeda karakteristik airnya. Seperti itu sahabatku semua, jika sahabat mengisi air kolam kita dengan sumur, alangkah baiknya sahabat melakukan dulu penebaran garam ya. Garamnya garam grosok dengan takaran 25 gram sampai 50 gram per meter persegi. Nah, untuk takaran 50 gram kita bisa menggunakan tutup galon seperti ini. Ini udah pas ya 50 gram. Atau mau kurang dari ini pun bisa, atau 25 gram silahkan ya sahabatku semua. Nah, itu kalau sumber air dari sumur. Bagaimana kalau sumber airnya dari sawah, dari selokan, dari danau, atau dari rawa? Nah, langkahnya seperti ini sahabatku. Silahkan sahabat korbankan satu kolam untuk kolam tandon ya. Karena biasanya air dari sumber seperti sungai, rawa, danau, dan lain sebagainya yang tempat-tempat terbuka, biasanya kandungan organiknya pun akan berbeda ya. Siapa tahu dari sananya ada limbah-limbah rumah tangga yang masuk, atau limbah-limbah lain, atau kotoran lain yang mengendap di rawa tersebut atau di sungai tersebut, kan kita tidak tahu. Alangkah baiknya sahabat lakukan penandonan dulu air ya. Korbankan satu kolam, jadikan tandon air. Nah, di kolam tandon tersebut sahabat lakukan treatment air dengan menggunakan garam, urea, dan juga EM4 ya. Atau kalau sahabat tidak memiliki EM4, silahkan gunakan probiotik jenis lain, itu bisa. Silahkan lakukan treatment air di kolam tandon sebelum kita lakukan budidaya. Jadi jangan sampai air dari sumber seperti sungai, sawah, rawa, atau danau dimasukkan ke kolam kita, langsung kita gunakan untuk budidaya. Kita tidak tahu karakteristik airnya seperti apa. Jadi kita harus menetralkan dulu segala sesuatunya. Nanti kalau sudah netral di sana, baru alirkan ke kolam budidaya. Nah, di kolam budidaya ini juga sahabat lakukan treatment ulang agar air tersebut benar-benar jelas kematangannya dan kesiapannya untuk digunakan berbudidaya. Maka dari itu sahabatku semua, ketika air masuk ke kolam, baik itu air tandon maupun air langsung dari sumur, alangkah baiknya sahabat melakukan penggaraman dulu di kisaran 25 gram sampai 50 gram per meter persegi. Nah, fungsi garam yang kita tebarkan ke air kolam lele kita adalah yang pertama, untuk membasmi bibit-bibit penyakit yang nanti akan tumbuh ketika kita berbudidaya ikan lele. Kita tidak tahu loh di air kolam ini itu ada bibit-bibit penyakit atau tidak. Walaupun air yang kita ambil langsung dari sumur, itu pasti ada bibit-bibit penyakit. Nah, itu nanti dibasminya oleh penggaraman. Itu yang pertama. Yang kedua, menekan kadar organik berlarut di dalam air. Kita tidak tahu air itu sumbernya dari mana, dari sumur kah, dari rawa, dari sungai, atau dan sebagainya. Nah,
Kita melakukan penggaraman ke air kolam kita sebelum kita budidaya lele fungsinya untuk menekan kadar organik. Misalnya organiknya itu berapa sih air kolam kita, kan kita tidak tahu. Nah, untuk menetralkan itu kita lakukan penggaraman. Nah, yang ketiga untuk menekan keasaman air. Kita tidak tahu dari sumbernya itu keasaman air atau pH-nya itu seperti apa. Tinggikah atau rendah. Nah, maka dari itu kita terlebih dahulu melakukan penggaraman. Nah, itu ya 3 fungsi manfaat penggaraman. Baik sahabatku semua, pengisian air ke kolam kita sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Saya sendiri biasa melakukan pengisian air itu di pagi hari, sekitar jam 6 atau jam 7 ya. Nah, ketika air masuk ke kolam kita, lalu sahabat lakukan penggaraman, dan fungsi dari penggaraman itu pun sudah saya sebutkan tadi. Langkah kedua adalah silahkan tebar urea dengan takaran 1 sendok makan per 1 kolam. Nah, ini saya contohkan ya. 1 sendok makan seperti ini ya. Ini untuk wadahnya, media pelarutan ureanya. Ini liternya. Silakan sahabat ambil air kolam 1 liter, masukkan ke wadah. Lalu silakan sahabat larutkan 1 sendok makan urea Ponska Plus. Nah, untuk contohnya seperti ini ya. Jadi urea Ponska Plus ini warnanya putih, bentuknya butiran padat, dan ini harus kita rendam terlebih dahulu agar urea ini cepat dilarutkan di air seperti itu. Kita masukkan, kita tambah air, lalu kita aduk, lalu kita tebarkan ke kolam. Itu waktunya biasanya kita lakukan pada siang hari ya, pada saat terik matahari sedang panas sekali. Urea ini akan bekerja efektif ketika air dalam suhu tinggi, suhu panas seperti itu. Lalu apa sih Kang fungsi dari penebaran urea ini? Yang pertama, fungsi dari penebaran urea ke air kolam lele kita sebelum kita tebar benih adalah untuk menjaga kualitas air. Perlu sahabat ketahui juga bahwasanya air kolam untuk budidaya ikan lele harus terbebas dari zat besi dan mangan. Nah, untuk mengatasi 2 hal tersebut dibutuhkan peranan mikroalga. Nah, mikroalga ini dikenal dapat mereduksi zat besi dan mangan pada air kolam. Dan pertumbuhan mikroalga di kolam kita itu dapat dirangsang dengan adanya penebaran urea. Jadi sampai sini sahabat cukup paham kan? Apa fungsi penebaran urea ke kolam air lele kita? Yaitu untuk merangsang pertumbuhan mikroalga, yang dimana mikroalga tersebut itu dipercaya dapat mereduksi zat besi dan mangan. Hal tersebut akan menjaga kualitas air kolam kita. Yang kedua, penebaran urea ke air kolam lele kita sebelum kita budidaya adalah membantu proses pembentukan pakan alami. Setiap petani pasti menginginkan air kolam lelenya itu berwarna hijau. Karena pada dasarnya air kolam lele yang berwarna hijau itu sudah ditumbuhi biota-biota kecil, yang dimana biota kecil tersebut itu akan menjadi pakan alami untuk lele kita. Pakan alami tersebut itu tumbuh dan dapat terangsang dengan adanya penebaran urea. Jadi biota kecil tersebut tuh akan hidup, akan ada di kolam kita, dan terbantu karena adanya penebaran urea yang kita larutkan ke air kolam kita. Nah, rumusnya seperti itu ya sahabatku semua. Jadi fungsi penebaran urea ke kolam lele kita. Sebenarnya masih banyak fungsi-fungsi lain dari penebaran urea ini. Mungkin di konten video berikutnya akan saya jelaskan secara detail. Nah, itu langkah kedua. Tadi langkah pertama kita pengisian air lalu lakukan penggaraman. Untuk fungsinya juga saya jelaskan. Yang kedua, penebaran urea, fungsinya pun sudah saya jelaskan. Langkah ketiga adalah penebaran probiotik. Penebaran probiotik saya rasa ini langkah yang paling penting dalam budidaya ikan lele. Karena apa? Di dalam probiotik itu terdapat bakteri-bakteri positif yang siap untuk bekerja. Di sini saya sudah memegang satu contoh probiotik terbaik yang sering digunakan oleh para pembudidaya ikan lele di Nusantara, yaitu EM4 ya. Sahabat kalau memang tidak punya EM4 silahkan beli dulu ke toko. Kalau memang tidak ada, sahabat bisa menggunakan probiotik lain sesuai dengan takaran. EM4 ini sudah saya campur ya. Isinya tadinya sudah setengah lagi, sudah saya campur dengan molase dan air ya. Sudah saya kocok juga. Nah, nanti untuk penebaran EM4 ini biasanya itu dilakukan pada malam hari. Silahkan sahabat tuangkan ke kolam kita. Untuk takarannya per meter persegi silahkan tuangkan 10 cc saja. Jadi 10 cc per meter persegi.
Nah 10 cc ini kita bisa menggunakan takaran dari tutupnya ini ya. Satu tutupnya ini jangan terlalu penuh, itu sudah berukuran 10 cc per meter persegi. Umpama kolam saya ini 2 kali 3 meter, berarti ada 6 meter persegi. Berarti gunakan 6 tutup botol ini ke kolam kita. Lalu diamkan beberapa hari. Seperti itu sahabatku semua. Lalu apa sih Kang fungsi dari penebaran probiotik ini? Fungsi penebaran probiotik ke kolam lele sebelum kita berbudidaya adalah sebagai kontrol biologis pada sistem budidaya ikan lele kita. Nah, bakteri aktif yang terkandung di dalam probiotik ini nantinya itu akan mengurai senyawa dari sisa pakan yang bercampur kotoran ikan dan juga bercampur dengan sampah-sampah yang lain yang mengendap di dasar kolam. Nah, bakteri ini nantinya akan bekerja di dalam kolam kita sebagai pengurai. Pengurai apa? Pengurai senyawa organik dari sisa pakan yang tidak dimakan, yang bercampur dengan kotoran ikan dan bercampur dengan sampah-sampah lainnya di dasar kolam, itu nantinya akan diolah sama bakteri probiotik ini. Jadi fungsi dari pengaplikasian probiotik ke air kolam kita itu adalah sebagai pengurai agar kolam kita bersih dan tidak bau. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi penebaran probiotik ke kolam kita adalah untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat di dasar kolam kita. Bakteri jahat akan tumbuh di dasar kolam apabila endapan di dasar kolam tersebut terlalu banyak dan tidak ada yang mengurai kotoran tersebut. Bakteri jahat seperti patogen, ya jenis-jenis patogen, dan juga jenis-jenis seperti Aeromonas dan lain-lain, itu adalah jenis bakteri jahat yang akan merugikan ke budidaya ikan lele kita. Nah, jadi fungsi dari penebaran probiotik ini adalah untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat tersebut. Dalam siklusnya seperti ini sahabatku semua, apabila senyawa organik dari sisa pakan yang tidak dimakan lalu bercampur dengan feses ikan dan juga bercampur dengan kotoran yang lain, itu biasanya menimbulkan bau. Nah, bau tersebut adalah reaksi daripada pertumbuhan bakteri jahat atau bakteri patogen. Karena apa? Karena kita tidak menebarkan probiotik. Coba kalau kita menebarkan probiotik, seenggaknya bakteri yang terdapat di dalam probiotik tersebut akan bekerja. Cara kerjanya, dia akan mengurai senyawa sisa pakan yang tidak termakan oleh ikan yang bercampur dengan kotoran dan sampah-sampah yang lain, diurai sama dia, dan akhirnya pertumbuhan bakteri jahat pun tidak ada atau ditekan sama sekali tidak ada. Seperti itu sahabatku semua. Nah, sampai sini sahabat cukup paham kan apa fungsi penebaran probiotik ke kolam lele kita? Nah, fungsi berikutnya dari penebaran probiotik ini adalah untuk menghasilkan senyawa yang bersifat imunostimulan, dan itu fungsinya akan meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh ikan dalam menghadapi serangan penyakit. Jadi, fungsi lain dari penebaran probiotik ini adalah nantinya untuk meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh ikan lele kita. Kita tidak tahu kehidupan di dalam air ini seperti apa, siklusnya itu seperti apa. Adakah bakteri jahat? Bekerjakah bakteri positif? Kita kan tidak tahu. Tapi yang jelas, kalau kita menebarkan probiotik ke air kolam kita, itu fungsinya adalah untuk meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh ikan. Ketika nanti ada serangan penyakit, itu tidak akan mempan. Karena apa? Imunitas ikan itu sudah kita perkuat dari awal. Nah, sampai sini mudah-mudahan sahabat paham ya fungsi dari penebaran probiotik ini. Sebenarnya masih banyak ya fungsi penebaran probiotik ke air kolam lele kita, seperti mempercepat degradasi bahan organik dan limbah di dasar kolam, meningkatkan ketersediaan nutrisi esensial, atau meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang menguntungkan di dalam kolam kita. Sementara di video kali ini nggak akan saya bahas dulu. Mungkin untuk pembahasan lebih detailnya akan saya buatkan di konten selanjutnya. Nah, itu dia sahabatku semua, cara fermentasi air kolam lele dengan EM4. Langkah-langkahnya seperti apa, takarannya pun berapa udah saya utarakan. Berikut fungsi dari penebaran bahan-bahan tersebut itu apa, sudah saya jelaskan semua. Mudah-mudahan sahabat paham apa yang saya jelaskan di konten ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara dan tetap semangat.